Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika SD kelas 4 di semester 1 tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Yang kedua, menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, sebelum ke faktor prima dan faktorisasi prima, kita harus tahu apa yang namanya bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kita bisa menentukan bilangan prima dengan cara mencari faktornya. Contoh bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari bilangan prima. Caranya kita bisa mencari faktornya dulu. 1 misalkan. Di sini kakak punya bilangan 1. 1 itu merupakan hasil kali dari 1 kali 1. Jadi faktor dari 1 itu cuma 1 saja, ya, karena 1 dan 1. Selanjutnya misalkan 2. 2 itu kan 1 kali 2. Maka faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Ini hasil kali ini ya. Kemudian 3. 1 kali 3. Dapatnya 1 kali 3 ya. Maka faktor dari 3 adalah 1 dan 3, yaitu 1 dan 3. Lagi misalkan 4. 4 itu 1 kali 4 sama 2 kali 2. Maka faktor dari 4 itu ada 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 ya. Ini ada 2 kali 2. 2-nya ada 2, tetapi yang kita tulis cukup 1 saja. Seperti itu ya. Kemudian 5. 5 itu 1 kali 5. Maka faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Kemudian 6. 1 kali 6 dan 2 kali 3. Ya, maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, tadi kita sudah mencari faktor dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari bilangan itu atau dari bilangan di atas yang termasuk bilangan prima itu adalah hanya 2, 3, dan 5. Kenapa kok hanya 2, 3, dan 5? Karena ketiga bilangan ini hanya memiliki dua faktor. Nah, misalkan ini 2 itu faktornya cuma 2, 1 sama 2. Kemudian 3 faktornya 1 dan 3. Kemudian 5 faktornya 1 dan 5. Kita lihat ini, faktor dari 1 cuma 1 saja. Kemudian faktor dari 4 ada 3, 1, 2, 3. Faktor dari 6, 1, 2, 3, 6, ada 4. Nah, bilangan prima itu hanya mempunyai dua faktor saja, 1, 2, 1, 3, 1, 5. Jadi cuma 2 saja. Seperti itu, itulah yang disebut bilangan prima, yaitu bilangan yang mempunyai tepat dua faktor. Kalau kurang dari 2 atau lebih dari 2, berarti itu bukan bilangan prima. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima suatu bilangan merupakan bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut, ya. Contoh bilangan prima yaitu antara lain tadi sudah kakak sampaikan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, ini perhatikan pengertian dari faktor prima. Faktor prima suatu bilangan merupakan bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi kita bisa mencari faktor prima dengan cara membagi habis bilangan dengan bilangan prima. Nah, kita langsung ke contoh saja ya, biar kalian paham. Untuk contoh yang pertama, tentukan faktor prima dari 20. Nah, kita punya bilangan 20. Maka untuk mencari faktor prima dapat kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu tadi mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Maka karena ini 20, kita bagi dulu dari yang paling kecil, 2 dulu. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ini bisa dibagi 2, maka dibagi 2 lagi. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5.
Nah, 5 dibagi 2 nggak bisa. 3 dibagi 5, 5 dibagi 3 nggak bisa. 5 dibagi 5, ya. 5 bagi 5, 1. Karena ulangi ya, dibagi bilangan prima. Mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya. Kalau nggak bisa dibagi 2, dibagi 3. Kalau dibagi 3 nggak bisa, bagi 5. Kalau 5 nggak bisa, bagi 7, dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai angka 1, maka ini sudah di stop, sudah tidak dibagi lagi. Setelah ini baru kita dapat menentukan faktor prima dari 20, yaitu ini. Ada 2, 2, 5. Karena di sini 2-nya ada 2, maka cukup ditulis 1. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Dari mana? Dari ini. 2 dan 5. Seperti itu ya. Lagi biar kalian paham. Contoh yang kedua, tentukan faktor prima dari 30. Kita tulis 30 terlebih dahulu ya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Harus mulai dari yang terkecil ya, mulai dari 2 dulu. Bagi 2 hasilnya 15. Kemudian 15 kita bagi 2 nggak bisa. Setelah 2, 3. 15 kita bagi 3. Ternyata bisa. Berapa? 5. 5 dibagi 3 nggak bisa, maka bilangan prima setelah 3 adalah 5. Kita bagi dengan 5 ya. 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Maka faktor primanya ya ini 2, 3, dan 5. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Seperti itu. Contoh yang ketiga, tentukan faktor prima dari 50. Sama ya caranya ya. Kita tulis terlebih dahulu 50, kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. 2 dulu. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Kemudian 25 dibagi 2 nggak bisa. Selanjutnya dibagi 3. 25 bagi 3 nggak bisa, maka kita bagi dengan 5. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian lanjut 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, sampai 1 ini selesai. Maka faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. 5-nya ini ada 2, maka cukup kita tulis 1 saja. Jadi faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima suatu bilangan merupakan perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi kita caranya tetap sama dengan dibagi bilangan prima, kemudian faktornya itu dikalikan. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh 1, tentukan faktorisasi prima dari 24. Ya, caranya sama seperti tadi. Kita tulis 24 terlebih dahulu. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 2 lagi bisa. Hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dibagi 2 lagi bisa ya. Hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 2 tidak bisa. Maka setelah 2, bilangan prima setelah 2 adalah 3. Maka kita bagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, kalau sudah selesai sampai 1, maka ini tinggal kita cari faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya itu kita bisa menuliskan perkaliannya. Yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu faktorisasi primanya ya. Atau bisa disingkat. Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah nih, kakak tulis 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Ya, 2 pangkat 3. 2-nya ada 3. Kemudian dikali dengan 3 ini. Jadi gitu ya, bedanya kalau faktorisasi prima itu dikalikan. Ditulis semua. Contoh yang kedua, tentukan faktorisasi prima dari 36. Caranya sama ya, kita tulis 36 dulu, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 18. Kemudian 18 dibagi 2 lagi bisa ya, sama dengan berapa? 9. 9 dibagi 2 nggak bisa, maka bilangan prima setelah 2 adalah 3. Kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian 3 bagi 3 1. Maka kita tuliskan di sini faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau
2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 ya, kali 3 pangkat 2 karena 3-nya juga ada 2. Kita tulis. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Itu ya. 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Maka ditulis seperti ini. Berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan faktorisasi prima dari 60. Nah, ini agak besar ya bilangannya. Kita tulis ya, 60 sama 60 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dibagi 2 lagi, hasilnya sama dengan 15. 15 bagi 2 nggak bisa, maka dibagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya 5 bagi 3 tidak bisa, maka kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Selesai. Jadi faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 5. Karena 2-nya pangkat ada 2, maka boleh dipangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya, seperti itu. Nah, untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 5 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah. Kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 4 di semester 1 tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.